Rizka masih memeluk tubuh Reta dengan lebih erat, tidak peduli dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba menekan luka di dada Reta, berusaha menahan aliran darah yang terus mengucur dengan deras. Rizka berusaha untuk menyembuhkannya dengan cara apapun, akan tetapi aura pemusnah roh yang terpancar dari bilah merah itu berdenyut lemah, membuat jaringan daging di sekitar luka mulai menghitam dan membusuk secara instan, sehingga tidak bereaksi terhadap energi penyembuhan ataupun mantra medis apapun. Tidak, bertahanlah Reta. Melihat serangan mendadak itu, Shijin bergerak dengan kecepatan kilat. Tanah di bawah kakinya hancur berkeping-keping saat ia menghentakkan kakinya untuk melompat maju. Tombak pembelah langit di tangan Shijin berputar dalam satu ayunan penuh yang menghasilkan tenaga putaran yang masif. Aura petir kayangan meledak keluar dari ujung tombak, membentuk lengkungan cahaya biru yang menyilaukan di udara malam yang gelap. Angin menderu dengan sangat keras mengikuti lintasan ayunan senjata legendaris tersebut. Ujung tombak Shijin menyambar ke arah leher Tang Yin dengan kekuatan yang sanggup membelah batu besar. Tang Yin bereaksi dengan dingin. Ia menarik pedang merahnya keluar dari tubuh Reta dengan satu tarikan kasar yang tidak berperasaan. Darah mulai menyembur dari luka Reta saat bilah itu ditarik. Tang Yin memutar tubuhnya dengan efisien, melangkah menyamping dengan perhitungan yang sangat matang. Tombak Shijin membawa energi petir menyayat udara kosong, melewati beberapa milimeter dari jubah Tang Yin. Energi petir biru dari tombak Shijin menghantam tanah yang berlumpur karena ayunannya meleset, menciptakan kawah kecil yang berasap dan percikan energi listrik yang menyambar ke segala arah. Dalam satu serangkaian gerakan yang sangat halus, Tang Yin memutar pedangnya, mengubah posisi pegangan tangannya, lalu mengarahkan ujung bilah merahnya lurus ke depan. Pedang tersebut memancarkan cahaya merah menyala yang samar, mengeluarkan hawa panas yang menyengat yang bisa dirasakan oleh siapapun yang berada dalam jarak beberapa langkah darinya. Tang Yin menatap Shijin dengan tatapan yang sangat tajam. Suaranya terdengar sangat dingin dan penuh dengan nada tuduhan. "Oh, apa-apaan ini? Bukankah kau rekan Tori? Aku tidak menyangka kau telah bersekutu dengan iblis. Pantas saja aku tidak menyadarinya. Auranya sama seperti yang kurasakan di pinting surga. Ternyata manusia yang bersatu dengan iblis." Shijin mendarat dengan mantap di depan Rizka dan Reta. Posisinya sekarang menutup penuh akses serangan ke arah mereka. Ia berdiri seperti tembok yang tidak tertembus. Tombak membelah langit di tangannya teracung lurus ke arah dada Tang Yin. Ujungnya masih bergetar dengan sisa-sisa listrik. "Aku tidak peduli siapa kau, tapi beraninya kau ikut campur masalah kami. Lagi pula, dia bukanlah iblis. Beraninya kau melakukan ini di hadapanku," bentak Shijin dengan suara yang bergetar karena kemarahan yang tertahan. Tang Yin menggelengkan kepalanya perlahan, tidak terpengaruh sedikit pun oleh gertakan atau posisi tempur Shijin. Tatapannya tetap datar dan tidak berubah, seolah-olah ia baru saja melakukan tugas rutin yang memusankan. Aku tidak peduli. Aku hanya melihat iblis, dan iblis harus mati." Mendengar itu, kemarahan para prajurit Shijin langsung memuncak. Mereka secara serentak mengangkat senjata kembali ke posisi serang. Aura tempur di area tersebut melonjak tajam, menciptakan tekanan atmosfer yang membuat debu-debu berterbangan. Liang Wei melangkah maju setengah langkah. Tangan yang memegang tombaknya nampak bergetar karena ia harus menahan emosi yang meluap untuk tidak langsung menerjang Tang Yin tanpa perintah. Misael akhirnya melangkah maju dari bayang-bayang. Ia berdiri di samping Tang Yin, mengangkat satu tangannya sebagai isyarat perdamaian atau setidaknya untuk menahan eskalasi konflik yang lebih luas. "Tang Yin, kau sungguh gegabah. Seharusnya kau pastikan lebih dulu sebelum menghujam senjatamu itu," tegur Misael dengan nada yang sedikit menyesali tindakan rekannya tersebut. Tang Yin sama sekali tidak menoleh ke arah Misael. Matanya tetap terkunci pada sosok Shijin, waspada terhadap setiap gerakan otot kecil dari jenderal kayangan tersebut. Di pangkuan Rizka, kondisi Reta semakin kritis. Ia masih bernafas, namun setiap tarikan nafasnya terdengar sangat pendek dan tersendat-sendat oleh cairan. Darah hitam berbuih menggelembung di sela-sela bibirnya setiap kali ia mencoba untuk menarik oksigen ke dalam paru-parunya yang hancur.
Sorot mata iblis yang tadinya sempat terlihat di matanya kini telah sepenuhnya lenyap tanpa sisa. Yang tersisa hanyalah mata seorang manusia yang kusam, lemah, dan dipenuhi rasa penyesalan yang sangat dalam. Dengan sisa-sisa kekuatan terakhir yang ada di tubuhnya, Reta mengangkat tangannya yang gemetar. Ia menyentuh pipi Rizka yang sudah basah oleh air mata yang tidak berhenti mengalir. Maafkan aku, Rizka. Rizka menundukkan kepalanya dengan cepat, mendekatkan telinganya ke pipi Reta. Wajahnya dipenuhi oleh kesedihan yang tidak tertahankan. Tidak, berhentilah bicara. Aku akan selamat. Bertahanlah. Tori akan segera datang membantu. Reta mencoba tersenyum tipis, sebuah senyum yang terlihat menyakitkan. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, menodai jemari Rizka. Rizka, dengarkan aku. Aku minta maaf karena telah merebut Tori darimu. Bahkan aku melahirkan anaknya. Rizka menggelengkan kepalanya dengan pelan, membiarkan air matanya jatuh dan membasahi wajah Reta. Ia mencengkeram tangan Reta yang mulai terasa dingin. Aku tahu, aku sudah tahu sejak dulu, Reta. Tapi kau tetaplah sahabatku. Selamanya kau adalah sahabatku, Reta. Margareta menarik satu nafas panjang yang terakhir. Dadanya terangkat sedikit, lalu turun untuk selamanya. Senyuman kecil yang tulus itu bertahan selama beberapa detik di wajahnya sebelum akhirnya otot-ototnya merelaksasi. Matanya menutup secara perlahan, seolah ia baru saja tertidur setelah perjalanan yang sangat melelahkan. Tubuhnya melemah sepenuhnya di pelukan Rizka. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi rasa sakit. Darah masih terus mengalir dari lukanya, membasahi gaun putih Rizka hingga berubah warna menjadi merah gelap yang pekat. Reta telah gugur di medan perang benteng surga. Rizka menjerit sekali lagi. Kali ini suaranya terdengar sangat pecah dan penuh dengan keputusasaan yang melumpuhkan. Tidak, Reta! Margareta! Suara jeritan itu menggema sangat lama di lembah tersebut, memantul di dinding-dinding batu tebing yang membisu. Angin tiba-tiba berhenti bertiup, seolah-olah alam sedang memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada satupun prajurit yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Rizka menundukkan kepalanya dalam-dalam, memeluk tubuh Reta yang kini mulai terasa dingin dan kaku. Bahunya bergetar hebat karena isakan yang mendalam. Namun, setelah jeritan tadi, tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Tangisannya menjadi tangis tertahan yang sangat berat, menciptakan rasa sesak yang menekan dadanya seakan dihantam oleh beban ribuan ton. Shijin tetap berdiri tegak tepat di depan Rizka. Seluruh tubuhnya nampak tegang, seperti busur panah yang siap untuk dilepaskan. Aura di sekeliling tubuh sang jenderal berubah drastis secara mendadak. Udara di sekitarnya terasa panas dengan bermuatan listrik statis. Mata Shijin yang biasanya tenang dan penuh perhitungan kini menyala dengan kobaran amarah yang murni. Tombak membelah langit di tangannya bergetar dengan frekuensi tinggi, dan percikan-percikan petir kecil mulai melompat-lompat liar di sepanjang permukaan logam senjata tersebut. Tang Yin berdiri tenang beberapa meter di depan mereka. Pedang merahnya masih mengeluarkan sisa-sisa uap panas dan berlumpuran darah segar. Wajahnya tetap datar dan dingin, tidak menunjukkan rasa penyesalan, empati, atau keraguan sedikit pun atas apa yang baru saja ia lakukan. Baginya, ia hanya melakukan pembersihan elemen berbahaya dari tempat tersebut. Tidak ada yang bergerak untuk beberapa saat. Tidak ada perintah yang keluar dari mulut Shijin, dan tidak ada suara yang memecah ketegangan antara kedua pihak tersebut. Malam itu, medan perang yang baru saja mendingin kini kembali tenggelam dalam keheningan yang jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Dan kegelapan di luar benteng surga baru saja menjadi sebuah lebih dalam, membawa luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh bagi mereka yang sedang bertahan hidup. Shijin perlahan mengangkat wajahnya, menatap Tang Yin dengan pandangan yang mematikan. "Kau akan membayar untuk setiap tetes darah yang tumpah dengan tanganmu malam ini." Tang Yin hanya menjawab sedikit dan menggeser posisi kakinya, siap untuk pertarungan berikutnya. "Lakukanlah jika kau mampu. Aku percaya diri karena kali ini aku bertindak dengan benar." Suara dentingan logam yang terdengar
karena energi tempur mulai memenuhi udara, menandakan bahwa tragedi itu mungkin belum berakhir dengan kematian Reta, melainkan awal dari pertumpahan darah yang lebih besar antar sesama pelindung dunia. Tangisan Rizka yang tanpa suara itu berhenti secara tiba-tiba, menciptakan keheningan yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan kemarahan manapun. Getaran hebat pada bahunya mereda dalam satu tarikan nafas pendek yang terdengar tajam di udara malam yang dingin. Tangannya masih memeluk erat tubuh Reta yang sudah mendingin, namun tekanan pada pelukannya telah berubah total. Tidak ada lagi sisa-sisa gemetaran karena kehilangan yang mendalam, melainkan otot-ototnya menegang karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya sedang bangkit dari dalam jiwanya. Udara di sekitarnya itu berubah secara drastis menjadi lebih berat dan bermuatan statis. Beberapa prajurit kayangan yang berada di radius terdekat mulai merasakan tekanan halus namun menyiksa di dada mereka. Seolah-olah ada massa energi asing yang sangat masif mulai bangkit dan meluap dari tubuh Rizka. Kepala Rizka terangkat secara perlahan, helaian rambutnya yang berantakan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Sisa air mata masih mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang kini sedingin es. Namun, sorot matanya tidak lagi buram atau kabur oleh kesedihan. Sebuah api dingin yang mematikan menyala di dalam pupil matanya. Tatapan itu begitu tajam dan penuh otoritas sehingga membuat beberapa prajurit veteran tanpa sadar menegakkan punggung mereka dalam posisi siaga tertinggi. Bahkan Si Jin, jenderal yang telah berdiri setia di sisinya selama bertahun-tahun dan telah melewati ribuan pertempuran, merasakan getaran insting waspada yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari sosok sang nona. Si Jin. Nada suara itu terdengar sangat datar, tidak bergetar karena emosi, dan tidak pula meninggi karena amarah. Justru, ketenangan yang mutlak itulah yang membuat bulu kuduk semua orang yang mendengarnya meremang seketika. Si Jin tidak membuang waktu sedetik pun. Ia langsung berlutut satu kaki di atas tanah berlumpur. Lalu dengan gerakan tegas, kepalan tangan kanannya menghantam dada sirahnya hingga menimbulkan suara benturan logam yang sangat keras. "Siap, Nona, saya di sini." Rizka sama sekali tidak menoleh ke arah jenderalnya. Matanya tetap terkunci secara permanen pada sosok Tang Yin yang berdiri dengan pedang berlumuran darah di tengah kepungan pasukan. Bunuh dia. Bunuh Tang Yin. Sekarang juga. Tidak ada nada amarah yang meledak-ledak dalam perintah itu. Tidak ada teriakan histeris. Hanya sebuah perintah mutlak yang sangat dingin, jelas, dan tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk negosiasi atau pengampunan. Si Jin berdiri tegak tanpa keraguan sedikit pun di wajahnya. Tidak ada pertanyaan mengenai konsekuensi politik. Tidak ada penolakan atas dasar hierarki. Baginya, kata-kata Rizka adalah hukum tertinggi saat itu. Aura di sekeliling tubuh jenderal langsung berubah menjadi biru elektrik yang menyilaukan. Tekanan energi kayangan dari dalam tubuhnya melonjak tajam hingga batas maksimal, membuat tanah di bawah kakinya bergetar ringan dan kerikil mulai terangkat ke udara. Ia mengangkat tombak membelah langit tinggi-tinggi ke atas kepala, lalu dengan satu hentakan tenaga yang luar biasa, ia membenturkannya ke permukaan tanah. Dentuman itu menggema sangat luas, frekuensinya memantul ke dinding tebing hitam dan tembok-tembok raksasa benteng surga. Suaranya terdengar persis seperti petir yang jatuh menghantam bumi, tepat di titik tengah medan perang. "Seluruh pasukan kayangan, bentuk formasi kepungan, tangkap Tang Yin, hidup atau mati!" Teriakan balasan yang sangat masif datang dari segala arah, menyatukan ribuan suara prajurit menjadi satu gelombang suara yang menggetarkan udara. Ribuan prajurit elit kayangan bergerak serentak dengan koordinasi yang sangat presisi. Barisan yang tadinya nampak statis karena keraguan, kini langsung hidup kembali dengan intensitas tempur yang tinggi. Sayap-sayap energi transparan mulai terbuka di punggung banyak prajurit tingkat atas, mengangkat tubuh mereka beberapa meter dari permukaan tanah untuk menguasai medan tempur di udara. Formasi berubah dengan sangat cepat. Lingkaran dalam segera menutup rapat. Lingkaran kedua bergerak mengunci sudut-sudut pelarian, dan lingkaran ketiga mulai menyiapkan formasi serangan jarak jauh. Suara logam yang saling bergesekan dan senjata yang disiapkan memenuhi udara menciptakan simfoni perang yang sangat mencengkam.
Tombak-tombak panjang terangkat ke posisi serang. Pedang-pedang suci ditarik keluar dari sarungnya dengan suara denting yang tajam. Busur-busur besar dari kayu kayangan mulai ditarik penuh hingga senarnya melengkung tajam. Aura kayangan yang sangat pekat melekat turun dari langit, membuat udara terasa sangat berat untuk dihirup. Tanah di bawah kaki Tang Yin dan Misael mulai menampakkan retakan-retakan tipis akibat tekanan energi yang datang dari segala arah secara simultan. Formasi naga melingkar telah terbentuk dengan sempurna, sebuah taktik pengepungan yang didesain agar tidak ada celah terbuka bagi lawan. Tidak ada jalan keluar bagi siapapun yang berada di titik pusat formasi tersebut. Misael melihat situasi yang sudah diambang kehancuran itu dan segera melangkah cepat ke posisi paling depan. Ia berdiri tepat di antara Tang Yin dan moncong-moncong senjata pasukan kayangan. Kedua tangannya terangkat tinggi ke udara dengan telapak tangan terbuka lebar. Sebuah gestur putus asa untuk menghentikan pertumpahan darah yang jauh lebih besar. Tunggu semuanya. Ini hanyalah salah paham. Dengarkan dulu. Tang Yin tidak bermaksud membunuh manusia itu. Dia hanya melihat iblis. Kita bisa bicara. Jangan biarkan ini menjadi pertarungan yang sia-sia. Teriak Misael dengan suara yang cukup keras. Suaranya memang terdengar jelas secara harfiah. Namun, secara psikologis, suara yang tenggelam di antara dengungan aura tempur yang semakin memekakkan telinga. Tidak ada satupun prajurit kayangan yang menurunkan senjata mereka atau melonggarkan tarikan busur mereka. Beberapa prajurit senior di barisan depan bahkan melangkah maju setengah langkah lebih dekat, hanya menunggu satu isyarat kecil dari ujung tombak Shijin untuk segera menerjang. Rizka tidak menoleh ke arah Misael. Ia tidak menjawab teriakan itu. Ia tidak memberikan reaksi fisik sedikit pun, seolah-olah ia telah menutup seluruh inderanya dari segala bentuk pembelaan musuh. Di kejauhan, di atas bukit kecil yang menghadap langsung ke arah drama tersebut, Sabrani menghela nafas yang sangat berat hingga dadanya yang bidang terlihat naik turun. Tangannya menggenggam gada Syudara dengan jauh lebih erat hingga sendi-sendi jarinya memutih. Namun, ia tetap menahan diri untuk tidak bergerak turun. Sabrani berkata dengan nada rendah, lebih ditujukan pada dirinya sendiri untuk menekan kegelisahan. Ini sudah di luar kendali. Chang E berdiri di sampingnya dengan postur yang sangat kaku. Busur bulan sabitnya masih tergenggam erat di tangan kiri. Matanya yang dingin menatap lurus ke bawah tanpa berkedip sedikit pun. Chang E menjawab dengan suara singkat dan dingin. Tapi ini akan buruk jika pertarungan ini akan pecah. Ini sungguh tidak baik. Di tengah-tengah kepungan yang mematikan itu, Tang Yin tetap berdiri tegak dengan postur tubuh yang tidak tergoyahkan. Pedang suku di tangannya masih meneteskan darah Reta yang mulai mengental di atas tanah. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul di medan perang, kilatan keraguan muncul di rahangnya yang mengetat. Ia melirik sekilas ke arah Rizka yang masih mendekap tubuh Reta. Pandangan mata Tang Yin tertahan di sana selama beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menyentuh logika tempurnya. Tang Yin menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya. Lalu ia membuka suaranya dengan nada yang mencoba terdengar rasional namun tetap penuh harga diri. Baiklah. Aku minta maaf. Aku benar-benar salah lihat. Aku mengira dia masih dikuasai iblis sepenuhnya. Ini adalah kecelakaan. Aku tidak bermaksud untuk membunuh manusia. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian membunuhku hanya karena kesalahpahaman ini, ujar Tang Yin dengan nada yang mulai waspada. Mendengar kata-kata itu, beberapa prajurit kayangan di barisan depan sempat saling melirik selama 1 detik. Namun Liang Wei segera menggeram pelan, menunjukkan bahwa permintaan maaf itu sudah tidak ada harganya lagi. Liang Wei berkata dengan suara yang tegas dan penuh amarah. Kau membunuh di hadapan kami. Tidak ada kesalahpahaman bagi mereka yang menghujamkan senjata ke arah kami. Terlebih tindakanmu juga bisa mencelakai Nona Rizka. Oran ikut mengangkat pedangnya sedikit lebih tinggi. Perintah sudah jelas. Darah harus dibayar dengan darah. Rizka tetap tidak memberikan reaksi apapun terhadap perdebatan tersebut. Ia hanya menundukkan kepalanya kembali ke arah mayat Reta, lalu mulai mengelus rambut sahabatnya dengan gerakan yang sangat lambat dan mekanis, seolah-olah jiwanya sedang terjebak dalam sebuah pengulangan waktu yang sangat menyakitkan.
Tang Yin menghela napas panjang melihat kegagalan diplomasi tersebut. Bahunya turun sedikit sejenak untuk mengendurkan ototnya, lalu dalam sekejap kembali menegang dalam posisi tempur yang sangat sempurna. Ia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk bicara dengan kata-kata. Tangan kirinya terangkat ke depan, jari-jarinya bergerak dengan kecepatan luar biasa membentuk segel-segel kuno yang rumit. Udara di sekitar tubuh Tang Yin mulai bergetar dan bergelombang karena distorsi energi yang sangat besar. Tang Yin menutup matanya selama 1 detik untuk memusatkan seluruh konsentrasi energinya, lalu melafalkan sebuah mantra dengan suara yang sangat dalam dan berat. "Terakotaku, bangkitlah!" Seketika setelah kalimat itu diucapkan, tanah di seluruh medan perang bergetar hebat. Retakan-retakan besar dari dalam mulai menjalar dengan sangat cepat di bawah kaki Tang Yin, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Tanah terbelah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tangan-tangan besar yang terbuat dari material keras warna coklat kemerahan mulai mencuat keluar dari dalam retakan tanah. Dan satu demi satu, prajurit-prajurit terakota yang legendaris bangkit dari dalam perut bumi. Tubuh mereka terlihat sangat besar, padat, dan kokoh, dengan tinggi yang mencapai 2 meter lebih, melampaui ukuran manusia atau prajurit kayangan biasa. Sirah kuno yang terbuat dari tanah liat yang diperkeras oleh energi nampak menyatu sempurna dengan tubuh mereka. Senjata-senjata di tangan para terakota itu, seperti tombak dan pedang besar, terlihat sangat kasar secara estetika, namun memancarkan aura kekuatan yang sangat padat dan mampu menekan udara di sekelilingnya hingga terasa sesak. Dalam hitungan detik yang sangat singkat, ratusan prajurit terakota berubah menjadi ribuan. Mereka berdiri dengan formasi yang sangat rapat dan disiplin, membentuk barisan pertahanan berlapis yang mengelilingi Tang Yin dan misail dari segala penjuru. Udara di medan perang menjadi semakin berat dan pengap. Nafas para prajurit kayangan terasa tertahan karena aura kematian yang dipancarkan oleh pasukan tanah liat tersebut sangat kuat dan stabil. Si Jin melihat pasukannya mulai sedikit tertekan oleh kemunculan tiba-tiba pasukan terakota. Segera ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi untuk memberikan semangat. "Jangan gentar! Mereka hanyalah bongkahan tanah! Hancurkan!" Seorang prajurit kayangan yang berada di barisan paling depan terbakar oleh semangat, segera melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tombaknya menyambar ke arah salah satu terakota, bilahnya dilapisi oleh energi petir yang berderak-derak. Tombak bertenaga petir itu menghantam perisai besar milik prajurit terakota di depan. Sebuah dentuman logam melawan tanah yang sangat keras mengguncang permukaan tanah di sekitarnya. Prajurit terakota itu terdorong mundur sejauh setengah langkah akibat ledakan petir. Namun tubuhnya tidak pecah ataupun jatuh. Tanpa menunggu lama, serangan balasan yang sangat efisien datang seketika dari arah samping. Tombak besar milik terakota itu menusuk balik dengan kekuatan fisik yang murni, namun luar biasa besar. Prajurit kayangan yang tadinya sempat menghindar, tubuhnya terpental ke belakang jauh beberapa meter, lalu menghantam tanah dengan sangat keras hingga menciptakan debu yang berterbangan. Seketika setelah insiden itu, pertempuran besar antara kedua kekuatan akhirnya pecah sepenuhnya. Suara senjata yang saling bertabrakan dengan intensitas tinggi kini memenuhi setiap sudut area di luar benteng surga. Energi suci kayangan yang berwarna biru terang bertabrakan dengan kekuatan padat dari pasukan terakota yang berwarna kecoklatan. Percikan api dan kilatan cahaya sihir menyala-nyala di udara malam yang sangat gelap, menciptakan pemandangan yang kacau namun mematikan. Suara teriakan perintah dari para komandan skuadron bercampur aduk dengan suara dentuman bentukan fisik yang memekakkan telinga. "Dorong barisan depan! Gunakan serangan energi jarak jauh! Jangan biarkan formasi mereka pecah! Tetap pada posisi! Tombak, maju ke depan! Serang bersamaan pada satu titik fokus! Hancurkan!" Di tengah-tengah kekacauan perang yang semakin brutal itu, Rizka tetap duduk diam di atas tanah yang becek. Tubuh Reta yang sudah tidak bernyawa masih berada dengan tenang dalam pelukannya. Ia tidak bergerak sedikit pun dari posisinya semula. Ia tidak menoleh ke arah ledakan ataupun ke arah prajurit yang jatuh bersimbah darah. Air mata
yang membasahi pipinya kini telah mengering, meninggalkan bekas jalur di wajahnya yang kotor. Tatapan matanya terlihat sangat kosong, seolah-olah ia sedang menatap ke sebuah dimensi lain yang jauh di luar jangkauan medan perang itu. Shijin sempat melirik ke arah Rizka selama sepersekian detik. Di sela-sela ia menangkis serangan 3 prajurit terakota sekaligus. Melihat kondisi mental sang nona yang seakan telah mati rasa, ia kembali memfokuskan seluruh energinya ke medan tempur dengan amarah yang semakin membara. Shijin berteriak dengan suara yang sangat keras agar terdengar di tengah kebisingan perang. "Target utama adalah Tangyin. Jangan teralihkan oleh pasukan tanah ini. Terjang terus ke pusat formasi." Pertempuran menjadi semakin brutal dan tanpa belas kasihan. Tanah di bawah kaki mereka hancur total karena ledakan-ledakan energi. Setiap kali satu tubuh terakota pecah menjadi debu akibat serangan besar, energi Tangyin segera menarik sisa-sisa tanah itu untuk disatukan kembali dan bangkit menjadi prajurit baru. Prajurit kayangan pun banyak yang mulai jatuh karena kelelahan. Namun mereka segera digantikan oleh barisan belakang yang tidak kalah kuat. Di tengah semua hiruk-pikuk dan bau besi, darah, serta debu tanah yang menyesakan itu, satu hal telah menjadi sangat jelas bagi siapapun yang berani menatap mata Rizka. Rizka tidak lagi menangis karena kesedihan. Setiap tetes air mata yang jatuh telah berubah menjadi bahan bakar bagi api yang membara di dalam jiwanya. Yang tersisa dalam dirinya kini hanya satu tujuan tunggal yang sangat gelap dan pasti, pembalasan dendam yang mutlak. Medan perang yang sebelumnya dipenuhi benturan senjata antara pasukan kayangan dan legium terakota kini berubah drastis. Getaran dari dalam tanah meningkat perlahan, lalu semakin kuat dengan frekuensi yang konstan. Retakan kecil di permukaan tanah yang becek oleh darah melebar dengan cepat, menciptakan celah-celah baru yang cukup dalam untuk menelan kaki manusia. Bebatuan besar di sekitar tebing bergeser dari posisinya, menimbulkan suara gesekan material yang memekakan telinga. Beberapa prajurit dari kedua sisi, baik prajurit kayangan maupun terakota, terpaksa menghentikan gerakan serangan mereka dan merendahkan tubuh untuk menjaga keseimbangan di atas tanah yang tidak stabil. Suara dentingan logam yang sebelumnya terus bersahutan tanpa henti, kini berhenti satu persatu, digantikan oleh bunyi gemuruh berat yang bersifat destruktif di bawah tanah. Debu halus yang kering naik ke udara dengan cepat, bercampur dengan uap dingin malam, membuat jarak pandang menurun drastis hingga hanya mencapai beberapa meter ke depan. Energi kayangan yang semula menyala terang di sirah para prajurit kini mulai bergetar tidak stabil, berinteraksi negatif dengan gelombang frekuensi dari bawah tanah. Formasi naga melingkar yang sebelumnya sangat rapat tetap terjaga dengan disiplin tinggi. Namun, setiap prajurit menoleh ke sekeliling dengan tingkat kewaspadaan yang meningkat tajam. Legium terakota di hadapan mereka juga berhenti bergerak secara tiba-tiba. Mata-mata kosong tanpa pupil mereka tetap menghadap ke depan secara mekanis. Namun, tanah di bawah kaki tanah liat mereka mulai retak lebih parah, memunculkan asap hitam tipis yang membawa bau belerang. Di dekat pusat medan perang yang paling kacau, Rizka masih duduk diam di atas tanah yang bergetar. Tubuh Reta yang sudah tidak bernyawa berada dalam pelukannya dengan posisi kepala bersandar di bawah Rizka. Darah yang sebelumnya mulai mengering di bagian Reta kini bercampur dengan debu-debu yang jatuh dari udara. Wajah Rizka tidak menunjukkan tanda-tanda tangisan lagi. Nafasnya terdengar sangat teratur dan dalam. Bahunya tidak lagi bergetar karena emosi. Namun, aura di sekeliling tubuhnya terasa sangat menekan dan berat, menciptakan sebuah kubah tekanan udara tidak kasat mata yang membuat beberapa prajurit kayangan di radius 3 meter darinya secara refleks memegang dan menahan nafas. Tiba-tiba, udara di posisi tepat di belakang punggung Rizka berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan pusaran angin yang tajam. Sebuah pusaran energi berwarna hitam pekat terbentuk dengan tekanan kinetik yang sangat kuat. Bau belerang yang sangat tajam menyebar ke seluruh area, disertai dengan aroma unik menyerupai air laut dalam yang pekat dan dingin. Beberapa prajurit kayangan di barisan belakang langsung mengangkat senjata mereka dan mundur satu langkah untuk melakukan reformasi. Shijin menoleh dengan gerakan yang sangat cepat ke arah pusaran itu. Tombak pembelah langit diangkat ke posisi setengah siap untuk melakukan tusukan fatal jika ancaman muncul. Dari dalam pusaran hitam tersebut, dua sosok melangkah keluar dengan langkah yang sangat tenang
dan penuh percaya diri. Rio muncul lebih dulu dari kegelapan pusaran. Tubuhnya terlihat tinggi dan ramping di bawah cahaya bulan yang tertutup debu. Mantel panjang berwarna merah kehitaman di punggungnya bergerak pelan secara ritmis, meskipun angin di sekitar mereka seolah berhenti total. Mata hijau gelapnya menyapu seluruh area medan perang tanpa menunjukkan ekspresi tergesa-gesa sedikit pun. Aura marah yang mengikutinya terasa sangat dingin dan destruktif, membuat tanah di bawah sepatunya menghitam tipis, seolah-olah seluruh kehidupan di tanah itu diserap habis. Di sampingnya, Krepa melangkah dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk, menunjukkan postur khas predator. Makhluk kecil itu menoleh ke arah kiri dan kanan dengan gerakan kepala yang patah-patah. Matanya berwarna kuning terang, berputar cepat mengamati jumlah dan posisi semua pasukan yang ada di lapangan. Rio menghentikan langkahnya tepat di posisi satu langkah di belakang Rizka. Ia tidak menyentuh pundak Rizka, namun kehadirannya memberikan tekanan yang sangat nyata. Tatapannya bergerak secara perlahan dan sistematis, mulai dari menatap tubuh Reta yang bersimbah darah, lalu ke profil wajah Rizka yang dingin. Kemudian bergeser ke arah Shijin, menyisir seluruh barisan pasukan kayangan, mengamati ribuan barisan terakota, dan akhirnya berhenti cukup lama tepat pada sosok Tang Yin. "Tang Yin, laki-laki kau lagi!" Mendengar suara itu, tubuh Tang Yin terlihat menegang secara fisik. Beberapa prajurit terakota di barisan paling depan yang terhubung secara mental dengannya secara refleks menggeser posisi perisai mereka ke depan, membentuk dinding pertahanan tambahan. Misael yang berdiri di dekat Tang Yin melirik ke arah Rio dengan ekspresi wajah yang sangat waspada, menyadari bahwa konstelasi kekuatan di medan perang itu baru saja berubah secara radikal. Tang Yin menjawab dengan nada suara yang sengaja dibuat santai, namun volumenya cukup keras hingga terdengar jelas ke seluruh penjuru medan pertempuran. "Oh, siapa kau? Ah, aku ingat. Kau juga bagian rombongan Tori, bukan? Sepertinya aku cukup terkenal." Beberapa prajurit kayangan di barisan tengah saling melirik satu sama lain dengan raut wajah penuh tanya. Nama Tori yang disebutkan oleh Tang Yin jelas bukanlah nama asing bagi mereka, mengingat keterlibatan sosok tersebut dalam sejarah benteng sebelumnya. Rio tertawa pendek, suara tawa yang terdengar sangat kering dan tidak memiliki rasa humor sama sekali. "Memangnya aku peduli? Yang aku tahu, kaulah penyebab kematian Hito dan ayah. Aku memang tidak memiliki dendam denganmu, tapi kini dendam mereka berdua juga menjadi dendamku." Rio melangkah satu langkah maju melampaui posisi Rizka. Aura energi marah yang melingkupi tubuhnya menekan lebih kuat ke permukaan tanah, menciptakan suara retakan material yang halus. Rizka mengangkat kepalanya perlahan, membiarkan rambutnya tersingkap. Pandangannya bertemu dengan mata hijau Rio selama 1 detik yang penuh makna itu. Rio mengangguk kecil sebagai bentuk penghormatan fungsional, lalu kembali memusatkan seluruh perhatiannya kepada Tang Yin. "Aku tidak ingin ikut campur sebenarnya, tapi melihatmu di sini, aku ingin sekali membunuhmu." Shijin segera menggeser posisi berdirinya dengan gerakan kaki yang mantap di atas lumpur. Ia kini berdiri satu garis lurus dengan Rizka tanpa menghalangi pandangan matanya ke depan. Tombak pembelah langit di tangannya kini teracung penuh. Ujung logamnya bergetar dengan frekuensi energi petir yang siap dilepaskan. Krepa menyeringai kecil di samping Rio, memperlihatkan barisan giginya yang tajam. "Sah, manusia satu ini memang brengsek, Rio." Rio tidak membuang waktu lagi. Ia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke arah langit yang kelabu. Tato berwarna hijau tua di seluruh permukaan kulit lengannya mulai menyala dengan cahaya neon yang terang. Pola spiral pada tato tersebut berputar cepat secara visual. Tanah di bawah kakinya retak dan amblas sedalam beberapa sentimeter akibat tekanan energi dari dalam tubuhnya. "Kupanggil kalian, maraku!" Retakan-retakan besar dengan lebar 1 meter terbuka secara instan di seluruh permukaan medan perang. Beberapa prajurit kayangan yang tidak siap kehilangan pijakan dan terjatuh ke lutut mereka. Asap hitam pekat menyembur keluar dari lubang-lubang tersebut ke udara, menutupi sebagian cahaya obor. Di dalam retakan itu, makhluk-makhluk marah mulai muncul dengan gerakan yang sangat agresif. Tubuh mereka terlihat basah, seolah baru keluar dari air pekat.
kulit mereka gelap dengan tekstur yang kasar, dan mata mereka menyala dengan kombinasi warna merah serta kuning. Jumlah mereka terus bertambah dengan sangat cepat, membentuk barisan tempur yang tidak beraturan, namun memiliki tekanan intimidasi yang luar biasa. Dua sosok Mara yang lebih besar muncul tepat di sisi kiri dan kanan Ryo. Hito berdiri dengan menggunakan zirah samurai yang retak di beberapa bagian dan berlumpur noda-noda gelap yang permanen. Matanya nampak kosong tanpa kehidupan, namun rahangnya mengeras dengan sangat kuat. Aura kemarahan yang dipancarkannya sangat terasa panas dan menyesakkan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Aya muncul di samping kirinya dengan gerakan yang sangat halus. Tubuhnya ramping dan ekor rubah salju miliknya yang panjang bergerak perlahan menyapu debu di tanah. Tatapan matanya terlihat sangat dingin dan sangat terfokus pada target tunggal di depan mereka. Hito mengeluarkan suara geraman pelan dari tenggorokannya yang hancur. Aya hanya memberikan senyuman tipis tanpa mengeluarkan suara, namun tangannya sudah berada di posisi siap memanggil energi sihirnya. Shijin melihat kemunculan para pasukan Mara tersebut, segera berteriak untuk menjaga mentalitas pasukan agar tidak goyah. "Pertahankan formasi, jangan bergerak tanpa perintah, fokus pada musuh di depan." Para prajurit kayangan mengangguk secara kolektif. Sayap-sayap energi di punggung mereka mengepak dengan irama yang ringan untuk menjaga stabilitas posisi mereka di udara agar tidak terpengaruh oleh getaran tanah yang semakin liar. Di sisi lain medan pertempuran, Tang Yin menyipitkan matanya dengan sangat tajam. Tangannya menggenggam gagang pedang suku dengan sangat erat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Ia menyadari bahwa situasi itu berada di luar kendalinya. Misael mendekat satu langkah ke sisi Tang Yin. Suaranya terdengar sangat rendah dan penuh kewaspadaan. Tang, kita telah terkepung tiga arah. Pasukan bayangan, Legiun Mara, dan pasukan lain di sana yang belum bergerak. Ini sama sekali tidak masuk dalam rencana, Tang." "Kita tidak akan mundur. Terakota tidak mengenal kata mundur. Jika kau takut, kau bisa pergi, Misa." Sabrani dan Chang'e yang memantau dari atas bukit kecil akhirnya memutuskan untuk bergerak turun. Sabrani mengangkat gada syudara yang sangat berat itu, lalu menancapkannya ke permukaan tanah bukit dengan kekuatan fisik yang besar. Hantaman itu menciptakan gelombang kecil-kecil yang membersihkan debu di sekitar kaki mereka. Chang'e mengangkat busur bulan sabitnya ke arah langit, namun ia belum menarik tali busurnya untuk membidik target tertentu. Sabrani berkata dengan nada suara yang sangat pelan dan berat, "Ini sudah melewati batas yang bisa ditoleransi." Chang'e mengangguk setuju. Jika keseimbangan antar dimensi ini runtuh karena pertempuran ini, kita tidak bisa lagi hanya diam sebagai penonton. Lalu kembali ke pusat titik temu ketiga kekuatan. Rizka perlahan-lahan berdiri dari posisi berlututnya. Ia masih memeluk tubuh Reta dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggantung lemas di sisi tubuhnya. Beberapa prajurit kayangan di sekelilingnya menahan nafas secara serentak melihat Rizka yang berdiri dengan sangat tenang di tengah tekanan tiga aura besar yang saling bertabrakan. Rizka menatap lurus ke depan, menembus kabut dan debu, langsung ke arah mata Tang Yin. Tidak ada keraguan, ketakutan, atau emosi yang tersisa di matanya yang dingin. 1 detik berlalu dengan keheningan yang mencekam. 2 detik berlalu saat angin mulai menderu kembali. Lalu, suara Rizka kembali terdengar. Volumenya tidak tinggi, namun frekuensinya mampu menembus suara gemuruh di tanah. Suaranya datar dan sangat jelas. "Shijin, serang!" Shijin yang sudah menunggu perintah tersebut langsung mengangkat tombaknya tinggi-tinggi ke arah langit. "Seluruh pasukan bersiap! Hancurkan penghalang di depan kalian!" Seluruh pasukan kayangan bergerak maju secara serentak dalam satu koordinasi besar. Sayap energi mereka mengepak keras hingga menciptakan tekanan angin ke arah bawah. Ujung-ujung tombak dan bilah pedang mereka diarahkan lurus ke depan dengan kecepatan tinggi. Ryo melihat pergerakan itu tertawa keras, sebuah suara tawa yang penuh dengan gairah pertempuran yang gelap. "Nah, seperti ini kan seru. Hehehe. Akhirnya bukan? Hito-san, saatnya aku menari di atas penderitaan musuhmu." Hito menundukkan kepalanya sedikit, menutup mata sejenak, lalu mengangkat kepalanya kembali dengan sentakan energi yang besar. "Jiraiya!"
Itu menghentakkan kaki kanannya ke atas tanah dengan kekuatan yang sangat besar hingga tanah itu pecah berkeping-keping. Seketika itu juga, itu langsung melakukan gerakan tari perang yang sangat dinamis, diikuti oleh alunan musik perkusi dan seruling khas Jepang yang entah muncul dari mana, namun terdengar sangat nyata di seluruh medan perang. Tarian itu memancarkan gelombang-gelombang energi berwarna merah yang menyelimuti seluruh sekutu di sekitarnya, meningkatkan kemampuan fisik dan kapasitas energi mereka hingga 50%. Aya melangkah maju setengah langkah dari posisi Ryo. Tangannya terbuka lebar dan matanya menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Pasukan Mara di belakang mereka bergerak maju dengan teriakan-teriakan liar. Legium Terracotta milik Tang Yin tidak menunjukkan tanda-tanda mundur 1 meter pun. Secara kolektif, mereka mengangkat tombak panjang dan perisai tanah liat mereka secara serentak, menciptakan barisan pertahanan yang solid. Benturan fisik pertama terjadi dengan sangat keras antara barisan depan pasukan Kayangan dan pasukan Mara yang bergerak dari sisi lain. Energi suci dan energi gelap bertabrakan di udara, menghasilkan percikan statis yang menyambar-nyambar ke arah Terracotta. Di sisi medan perang lain, barisan Terracotta bergerak maju dengan melangkah berat dan menghadapi gelombang besar yang mencoba menembus pertahanan di sisi kanan Tang Yin. Tombak-tombak tanah liat yang sangat keras menghantam tubuh-tubuh pasukan Mara dengan suara hantaman yang tumpul namun mematikan. Shichin melesat ke depan seperti kilat biru. Tombak pembelah langit miliknya bergerak dengan putaran horizontal yang sangat cepat, menghantam dua makhluk sekaligus hingga tubuh mereka meledak menjadi partikel energi hitam. Ryo tetap melangkah maju dengan tenang di tengah kekacauan itu. Tangan kanannya masih terangkat ke atas, atau di lengannya berdenyut semakin cepat dengan cahaya hijau yang semakin intens. Ryo mengayunkan tangannya secara horizontal ke arah depan dengan gerakan yang sangat tajam. Sebuah gelombang energi marah yang sangat besar dan padat meluncur maju, menghantam barisan tengah pasukan Terracotta. Beberapa prajurit Terracotta terdorong mundur beberapa meter akibat tekanan tersebut. Namun, berkat disiplin tinggi, formasi mereka tetap mampu bertahan dan tidak terpecah. Rizka tetap berdiri diam di posisi aman di belakang pelindungan Shichin. Tatapan matanya terkunci dan tidak pernah lepas dari sedikit pun dari sosok Tang Yin yang berada di seberang sana. Tang Yin tidak tinggal diam, ia melompat ke depan dengan sangat tinggi. Bilah pedang suku miliknya menyala dengan warna merah api yang sangat panas, membakar oksigen di sekitarnya. Kau ingin perang besar, maka kau akan mendapatkan perang yang akan kau sesali selamanya, teriak Tang Yin. Begitu kakinya kembali menyentuh tanah, ia menghantamkan pangkal pedangnya ke permukaan tanah dengan kekuatan penuh. Seluruh barisan Terracotta yang berjumlah ribuan itu bergerak maju secara serentak dengan langkah yang mengguncang bumi, menutup seluruh ruang gerak musuh-musuhnya. Medan perang di luar pinting surga kini telah benar-benar pecah menjadi kekacauan total yang sangat berdarah. Tiga kekuatan besar antar dimensi saling menghantam dengan kekuatan penuh tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk negosiasi atau diplomasi. Tanah hancur dan retak semakin luas. Udara dipenuhi oleh partikel energi yang saling bergesekan, dan teriakan-teriakan perang menggema tanpa henti di bawah langit yang gelap. Di tengah semua kehancuran dan kematian yang mengelilinginya, Rizka berdiri tegak dengan sangat kaku. Tubuh Reta yang dingin masih ia peluk erat dengan tangan kirinya, seolah-olah mayat itu adalah satu-satunya jangkarnya di dunia itu. Wajah Rizka terlihat sangat dingin, seputih porselen, dan tidak ada air mata yang jatuh dari matanya. Hanya ada satu keputusan final yang tertulis di wajahnya, keputusan untuk menghancurkan apapun yang berdiri di hadapannya. Sementara itu, di dalam benteng surga, puncak abadi, berdiri kokoh di bawah langit yang sangat tenang. Arsitektur megah itu seolah terpisah dari segala kekacauan dunia yang penuh dengan konflik dan debu pertempuran. Dinding benteng yang terbuat dari kristal ether memantulkan cahaya aurora bergelombang pelan di cakrawala, menciptakan kilau lembut di sepanjang koridor-koridor luas di aula-aula besar. Dari kejauhan, benteng itu nampak tidak tersentuh oleh apapun. Sebuah monumen kedamaian yang statis di atas awan, namun di bagian dalam
tepatnya di area base camp sementara skuad singa terbang. Ketegangan merambat tanpa suara melalui udara yang dingin. Aula bundar, tempat para prajurit dan makhluk pendamping mereka beristirahat, hanya diterangi oleh obor-obor biru yang tertanam di dinding batu putih. Cahaya biru itu memantul di permukaan lantai marmer yang mulai menunjukkan goresan-goresan dalam, bekas cakar dan benturan senjata dari pertempuran sebelumnya. Beberapa sosok singa terbang, makhluk megah dengan sayap lebar, terbang di sudut-sudut ruangan. Sayap mereka terlipat rapi di sisi tubuh, namun nafas berat keluar masuk dari dada besar mereka, menandakan kelelahan yang luar biasa. Ada yang terbangun dengan kondisi setengah sadar, telinga mereka yang tajam bergerak-gerak, sementara bulu punggung mereka berdiri gelisah karena merasakan sesuatu yang tidak beres dalam atmosfer ruangan tersebut. Di tengah aula, Wataru duduk bersila di atas tikar meditasi yang tipis. Tubuhnya sedikit membungkuk, menunjukkan beban mental yang sedang dipikulnya. Bahunya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Tangannya mencengkeram lutut dengan sangat kuat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Aura ungu tipis keluar dari pori-pori kulitnya, berputar di sekeliling tubuhnya. Awalnya, aura itu nyaris tidak terlihat, namun perlahan intensitas warnanya semakin jelas dan pekat. Udara di sekitar Wataru berubah menjadi hangat dan terasa berat, memberikan tekanan pada siapapun yang berada di dekatnya. Tidak jauh dari posisi Wataru, Yuda duduk dengan sudut lutut menekuk, posisi siap siaga yang sudah menjadi insting alaminya. Mandau miliknya tergeletak tepat di sampingnya, siap untuk ditarik kapan saja jika situasinya memburuk. Pandangan Yuda tidak pernah lepas dari sosok Wataru. Ia sudah memperhatikan perubahan perilaku pemuda itu sejak beberapa waktu lalu. Tepatnya sejak mereka kembali dari patroli rutin di dalam wilayah benteng yang seharusnya aman. Yuda Mantike akhirnya membuka suara, memecah kesunyian dengan nada yang rendah dan sangat hati-hati. Wataru, apa yang terjadi? Kau sudah seperti ini sejak kita kembali dari patroli. Apakah ada yang mengganggumu, Wataru? Sambil berbicara, Yuda menggeser posisinya. Ia mendekat setengah langkah, namun tetap menjaga jarak aman agar tidak memicu reaksi defensif dari energi yang sedang meluap di depan matanya. Wataru tidak langsung menjawab pernyataan itu. Matanya masih tertutup rapat, namun kelopaknya bergetar hebat. Aura ungu di sekelilingnya berdenyut pelan, mengikuti detak jantungnya yang semakin cepat. Di sudut ruangan, beberapa singa terbang mulai mengeluarkan geraman lirih. Cakar-cakar tajam mereka mencengkeram lantai marmer hingga menimbulkan suara gesekan yang ngilu. Wataru menarik nafas dalam, berusaha mengumpulkan kesadarannya, lalu menghembuskannya secara kasar. Aku tidak tahu, Paman Yuda. Aku hanya merasakan tidak nyaman, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Mendengar pengakuan itu, tubuh Yuda menegang. Ia segera memeriksa keadaan sekeliling dengan matanya. Sejauh itu, tidak ada laporan serangan dari luar benteng surga, tidak ada sinyal darurat dari menara pengawas, dan tidak ada perintah darurat dari komando pusat. Namun, firasat yang ditunjukkan oleh Wataru membuat dada Yuda ikut terasa sesak secara fisik. Ia menjawab cepat, berusaha menenangkan situasi sebelum energi dalam ruangan itu meledak. Mungkin kau masih belum terbiasa dengan tempat ini, Wataru. Di mana Cupid? Ia biasanya selalu bersamamu. Yuda bertanya sambil menoleh ke arah pintu masuk aula, berharap kehadiran makhluk kecil itu bisa membantu menstabilkan emosi Wataru. Wataru menjawab dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya. Cupid keluar jalan-jalan sendiri, Paman. Aku tidak tahu, tapi aku rasanya sangat marah sekali hari ini. Suara desisan energi terdengar tajam di udara. Mata Wataru terbuka secara mendadak. Bagian putih matanya kini tidak terlihat. Seluruhnya telah berubah menjadi warna ungu yang menyala tajam dan mengintimidasi. Ia berdiri dengan satu gerakan yang sangat cepat dan eksplosif. Gerakan mendadak itu membuat Yuda secara refleks mundur setengah langkah sambil meraih gagang pedangnya. Beberapa prajurit skuad yang sudah berjaga di luar aula mendengar suara desisan tersebut dan segera berlari masuk. Mereka terkejut melihat retakan-retakan kecil mulai menjalar di lantai marmer tempat Wataru berdiri. Aura ungu itu kini membesar, membentuk pusaran yang menyapu debu di lantai. Melihat para prajurit mencoba mendekat, Yuda segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai isyarat untuk berhenti. Jangan ada yang mendekat,
Mundur! Suaranya bergema di seluruh aula, menghentikan langkah para prajurit di ambang pintu. Yuda memperhatikan bagaimana energi ungu itu membakar udara di sekitar Wataru. Dalam hatinya, Yuda berkata, aura ungu ini, jelas ini bukan hal yang biasa. Tori harus tahu hal ini. Tanpa peringatan lebih lanjut, gelombang energi ungu yang sangat masif menyembur keluar dari tubuh Wataru secara radial. Ledakan energi itu menghantam dinding aula dengan kekuatan luar biasa. Dinding aula yang kokoh itu terguncang keras hingga menyebabkan getaran yang terasa sampai ke dasar benteng. Kristal yang tertanam di dinding tidak kuat menahan tekanan tersebut dan mulai retak secara merata. Pecahan-pecahan kristal kecil mulai berjatuhan dari plafon dan dinding, menghantam lantai marmer dengan suara nyaring yang bertubi-tubi. Suara pecahan kristal itu bercampur dengan bunyi denging energi yang memenuhi telinga. Wataru tiba-tiba mendongakkan kepalanya dan berteriak sekuat tenaga, melepaskan seluruh emosi yang tertahan dalam dadanya. Wah!